assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Della Arianti. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang materi lagi. Dan ya, baiklah, aku akan menjelaskan tentang mengenal manajemen sebagai badan usaha dalam perekonomian. Jadi sebelumnya, di video sebelumnya aku udah pernah ngejelasin apa itu manajemen. Dan sekarang kita bisa mengenal manajemen karena kita udah tahu nih manajemen apa. Dan di sini lingkarannya, maksudnya pembahasannya di bidang usaha dalam perekonomian. Oke, langsung aja. Nah, di manajemen sendiri itu ada beberapa unsur. Yang pertama, tenaga kerja dan manusia. Yang kedua, uang atau modal. Yang ketiga, metode. Yang keempat, bahan baku. Yang kelima, mesin. Dan yang keenam, pasaran. Jadi di dalam manajemen organisasi sendiri tentu kita membutuhkan manusia sebagai penggeraknya, begitu kan. Tapi ketika kita udah punya karyawan, kita tentu harus punya modal. Kemudian ketika kita udah punya karyawan, udah punya modal, kita punya metode khusus untuk mengembangkan organisasi tersebut. Kemudian ke bahan baku, ini berkaitan tentang jenis perusahaannya, kemudian mesin tentunya, dan juga pasar. Jadi kita harus menentukan pasar di awal. Jadi kita mau nentuin pasarnya, kita misalnya membuat satu produk ini nih kita targetkan ke mana nih, misalnya ke anak-anak kah, ke ibu rumah tangga kah, atau ke pekerja seperti bapak-bapak kah, gitu ya. Kemudian ada juga namanya tingkatan manajemen. Oke, di sini ada 4 tingkatan manajemen. Di sini ada yang paling atas. Yang paling atas ini namanya manajemen puncak atau bahasa Inggrisnya top level management. Kemudian ada manajemen menengah atau middle management. Terus yang ketiga ini urutannya adalah manajemen lini pertama, first line management. Terus yang keempat atau yang terakhir adalah non-employment. Terus apa sih prinsip dan fungsi manajemen itu sendiri? Ayo kita bahas. Jadi di sini ada 14 prinsip manajemen yang akan aku jelasin secara singkat ya. Di sini ada pembagian kerja, terus ada wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan arah, keadilan dan kejujuran, inisiatif. Kemudian menempatkan kepentingan, balas jasa, pemusatan, hierarki, keteraturan, stabilitas kondisi karyawan, dan semangat korps. Jadi di dalam manajemen, kalau teman-teman lihat di video aku mengenai akuntansi, itu akuntansi sendiri punya prinsip dasarnya. Nah, di manajemen juga punya. Jadi yang udah aku singgung di video sebelumnya bahwa setiap pekerja punya prinsipnya masing-masing, punya aturannya masing-masing. Dan ya di sini manajemen ada 14 prinsip dasar ya, prinsip dasarnya. Kemudian fungsi manajemen dalam pengelolaan manajemen. Nah, menurut George R. Terry, fungsi manajemen dalam pengelolaan manajemen itu ada yang namanya POACE atau sering dibilang POAC. Kalau aku ngomongnya POAC ya. Jadi apa sih maksud POAC nih? Ini adalah singkatan ya. P ini adalah planning atau perencanaan. Jadi kita merencanakan nih apa aja yang akan kita lakukan seperti itu kan. Kemudian organizing. Jadi setelah kita punya rencana, kita mulai membagi organisasi sesuai dengan bidangnya. Jadi kita bagi kerjalah kalau bahasa kasarnya gitu ya. Kemudian setelah kita tahu rencana, kita tahu bagian kita, kemudian kita aksi. Kita laksanakan apa bagian kita gitu. Kemudian setelah kita lihat setelah rencana itu berjalan, maka tentu kita harus mengawas terus ya, jangan lepas gitu. Jadi kayak ketika kita kayak penelitian aja, kita harus ngawasin terus kan. Kemudian setelah kita awasin, kita bisa narik kesimpulan dengan cara evaluasi. Dan evaluasi ini sendiri berguna untuk meningkatkan gerakan-gerakan atau apa yang bakal diambil ke depannya. Jadi kayak ya evaluasi seperti biasa gitu.
Kemudian manajemen ini punya bidang-bidangnya ya. Nah, di sini ada 5. Jadi jangan kalian pikir manajemen ini sangat luas banget sampai nggak bisa didefinisikan apa aja bidangnya. Sebenarnya manajemen itu ada beberapa bidang, tapi di sini aku akan ngejelasin 5 bidang. Yang pertama yaitu manajemen produksi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat pekerjaannya yaitu mengatur dan mengkoordinasi dalam penggunaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien. Kemudian ada manajemen keuangan. Jadi ini kalau manajemen keuangan dia lebih ke tentang penganggaran, pengelolaan usaha, pengelolaan dana usaha dan lain sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan keuangan dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Kemudian manajemen pemasaran. Nah, di sini manajemen pemasaran ini sendiri yaitu bidangnya yaitu merencanakan dan melaksanakan penetapan konsep produk kayak gitu. Pokoknya masalah produk kayak gitulah. Gimana cara jualnya, gimana cara nentuin pasarnya gitu. Kemudian manajemen SDM. Nah, yang ini bergerak di bidang staff-staff, karyawan-karyawan gitu. Jadi kayak gimana caranya nggak ada atau mengurangi setidaknya itu stres karyawan, atau karyawan tetap semangat, bagaimana caranya kayak gitulah. Pokoknya seputar karyawan di suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian yang terakhir manajemen akuntansi. Jadi bedanya sama keuangan, kalau keuangan itu bertanggung jawab dalam mengumpulkan pengelolaan dana perusahaan, jadi dia mengelola dan dia juga bertanggung jawab. Tapi kalau akuntansi ini dia mencatat, jadi dia mencatat, yang mengelolanya manajemen keuangan. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Semoga teman-teman mengerti dan video ini berguna. Saya adalah Nanti, pamit undur diri. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.